Yang pertama, apakah diperkenankan atau apa hukumnya jika mengelap bagian tubuh setelah wudhu seperti bagian kepala selepas wudhu? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, hal yang dikerjakan sebelum dan setelah itu tidak ada kaitan langsung ya dengan ibadah yang telah ditunaikan, kecuali bila pekerjaan yang dimaksudkan membatalkan ibadah yang telah dilakukan. Ya, seperti setelah wudhu misalnya ada sesuatu yang bunyi yang keluar dari bagian tubuh yang memang diketahui itu membatalkan wudhu, maka itu langsung berpengaruh. Maka tugas kita untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang sekiranya bisa membatalkan ya, atau dipandang makruh ya, atau bahkan mubah, tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, setelah wudhu misalnya akan sholat, makan makanan tertentu yang mengandung bau-bau yang tidak disukai. Ya, seperti makan jengkol misalnya ya, atau makan pete misalnya. Nah, hal demikian itu sifatnya nanti makruh bila dibawa dalam sholat, bahkan nanti bisa masuk kepada hukum yang kalau terketat tertentu bisa dipandang membatalkan dan berwudhu kembali bila memang dalam konteks menunaikan sholat itu baunya terlampau ekstrim sehingga memengaruhi kepada kehusyuan. Karena itu dalam beberapa literasi fikih itu memakan daging unta misalnya itu selepas wudhu ya, ada ulama yang dalam skala lokal menghukumi bahwa itu bisa membatalkan. Dalam konteks membatalkan ini itu meriset kasus dimaksud pada saat itu ya, baunya mungkin cara masak dan sebagainya melahirkan bau yang bisa memengaruhi keadaan kehusyuan dalam sholat. Adapun kalau memasaknya baik dan sebagainya tidak melahirkan bau-bau dimaksud, membersihkan, menyikat gigi tentu tidak memengaruhi wudhu secara langsung. Itu contoh misalnya dari yang tadi membatalkan kemudian makruh. Nah, sekarang hal-hal yang diperkenankan, yang boleh tidak ada masalah. Seperti mengelap misalnya kan, ya, air yang telah menempel di bagian tubuh setelah kita berwudhu apakah diperkenankan? Boleh-boleh saja. Ya, ada sebagian yang berpikir dalam untuk membiarkan itu sehingga merasakan air-air wudhu itu meresap, kemudian juga menampakkan aura kebaikan dan sebagainya. Itu kan rasa-rasa tertentu yang tidak terkait dengan hukum-hukum tertentu. Tapi dari beberapa kondisi-kondisi sifatnya bisa kondisional. Artinya dalam kondisi misalnya Anda mau rapat tiba-tiba masih basah, itu kan masuk kepada satu ruangan menghadapi audiens dan sebagainya kan juga tidak sesuai dengan kondisinya. Anda boleh mengeringkan, mengelap, kan? Dan makna cahaya itu bisa dipahami secara metafor seperti yang saya sampaikan dalam konteks cahaya atau aura kebaikan saat kita berada di dunia. Maksudnya wudhu yang kita kerjakan itu memberikan pengaruh kepada keadaan atau suasana batin kita, diri kita, menyucikannya sehingga menggerakkan bagian anggota tubuh untuk bersikap baik. Nah, kebaikan yang dihasilkan dari wudhu itu yang secara bahasa disebut al-husnu wal-dhiyah, an-nadhafah dengan at-taharah, al-husnu wal-dhiyah. Bersih luarnya, kemudian memberikan dampak kebaikan, husnun, ad-dhiyah, melahirkan cahaya atau aura-aura kemuliaan. Nah, ini yang nanti mendatangkan cahaya di hari kiamat. Ya, yang seperti telah disampaikan dalam pembahasan tentang wudhu, kitabul wudhu itu Al-Imam Al-Bukhari menempatkannya pada bagian yang keempat gitu ya, di kitab Sahih Al-Bukhari setelah Bad'ul Wahyi, kemudian Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, dan Kitabul Wudhu. Nah, di situ disampaikan dan seperti yang telah saya terangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati, ya kan, ghurral muhajjalun. Ya, sungguh umatku itu akan dipanggil di hari kiamat itu dengan cahaya yang memancar, min atharil wudhu, dari bekas wudhunya. Nah, bekas wudhu yang dimaksudkan di sini ada ulama yang memahami secara metafor. Jadi orang berwudhu itu karena sukses wudhunya, dia baik, dia bertobat, dia berdoa di akhir wudhu, ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Taubat itu kan mengakui kesalahan, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi serta mengganti dengan perbuatan lebih baik. Jadi kalau dibasuh anggota tubuh itu keseluruhannya, maka di hadis Muslim dikatakan orang yang wudhunya benar, dengan jatuhnya air yang dia basuhkan ya ke tempat wudhunya itu, jatuh kemudian airnya, bersamaan itu pula jatuh kotoran dan dosa-dosanya. Ya, jadi yang dimaksudkan ada perubahan. Wudhu itu bukan perkara biasa, seperti yang tuntas saya jelaskan dengan panjang lebar di sesi ta'lim. Jadi wudhu yang benar itu merubah perilaku kita dan memberikan pengaruh kepada bagian tubuh yang akan digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan. Itu yang melahirkan cahaya. Ya,
kondisinya kalau memang basah dan kita akan menunaikan pekerjaan tertentu yang menuntut keadaan tubuh kita untuk kering, menyesuaikan keadaan, maka tidak mengapa kalau harus dilap ya. Apalagi kalau dalam kondisi misalnya hal-hal spesifik yang memang menuntut cepat untuk dikeringkan ya, ada sakit tertentu misalnya yang tidak tahan terlalu lama dengan air ya kan, bisa dilap bagian kepala ya, diusap, tapi harus cepat dikeringkan ya boleh, tidak ada masalah di situ. Yang penting meresap dengan sempurna dulu ya, selesai terbasuh, setelah itu bagian-bagian lebih dikeringkan, tidak ada persoalan di situ. Kalaupun misalnya Anda melihat ingin membiarkan karena kesegaran atau yang lainnya, maka juga tidak ada masalah sepanjang itu mengandung maslahat dari situasi dan kondisi yang sedang Anda hadapi.